Tapi pengacaranya, kuasa hukumnya DK itu bahkan sudah mengatakan bahwa DK ini sudah pernah disidang di Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Jadi memang sudah benar-benar diakui orang Demokrat gitu. Dan bahkan katanya sudah melakukan sidang. Tapi kan lucu gitu. Kenapa yang tahu cuma pengacara? Sementara ketua DPP, ketua fraksi partai, nggak tahu ada sidang kehormatan partai. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua cerita di masa lalu yang hari ini mulai terasa mengkhawatirkan gitu, karena dengan banyaknya berita terkait pelecehan seksual di Indonesia hari ini yang terjadi di mana-mana, mulai dari kepala sekolah, anak kiai, ustadz, ketua PDAM, satpam, bahkan anggota DPR RI gitu ya, juga dilaporin ke polisi terkait pelecehan seksual. Ini saya jadi teringat dengan cerita-cerita di masa lalu gitu. Jangan-jangan kita juga pernah melakukan itu, karena salah satu definisi pelecehan seksual adalah dengan bersiul. Nah, kalau saya jelas nggak mungkin gitu, karena saya nggak terlalu bisa bersiul. Tapi aktivitas-aktivitas yang lain dulu yang pernah kita lakukan ketika masih muda dulu gitu ya, terkait 5 atau 10 tahun yang lalu gitu ya, mungkin melakukan aktivitas malam minggu yang sangat-sangat produktif gitu misalkan gitu. Lalu kemudian terjadi gerakan-gerakan yang sudah pinggir jurang gitu misalkan. Itu kan membuat kita jadi agak khawatir terus terang gitu ya, karena kalau misalkan tiba-tiba ada mantan kita atau mantan gebetan datang lagi di kehidupan kita hari ini dengan tuduhan pelecehan seksual di masa lalu, wah ngeri kita. Berapa banyak orang yang pernah melakukan itu? Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya hari ini jadi mirip sekali dengan cerita anggota DPR RI berinisial DK dari Partai Demokrat. Karena orang ini gitu ya, anggota dewan ini dilaporkan oleh salah satu staf perempuannya yang di masa lalu merasa pernah dilecehkan atau dicabuli di 3 tempat, di Jakarta, Semarang, dan di Lamongan. Nah, pencabulan ini gitu ya, ketika dilakukan di 3 tempat, ini terus terang membuat saya jadi berimajinasi gitu ya. Berimajinasi yang terukur gitu, karena kalau 3 tempat, ini kan artinya bisa 2 kemungkinan gitu. Yang pertama mungkin karena dia diiming-imingi sesuatu, dijanjikan sesuatu, atau hubungan yang lebih serius di masa yang datang, atau memang terjadi pemaksaan atau kontrak-kontrak yang mengikat gitu antara staf dengan anggota DPR RI-nya gitu kan. Ya, saya nggak tahu mana yang benar, tapi kalau sampai terjadi di 3 tempat, ini kayaknya lebih dekat kepada perselingkuhan dibandingkan pelecehan seksual gitu. Tapi kalaupun misalkan pelecehan seksual yang sama persis seperti yang terjadi yang pernah dilakukan oleh Heri Wirawan di pesantrennya, juga akan dilakukan di mana-mana gitu ya. Di kantor, di rumah, di pesantren juga terjadi pelecehan seksual atau pemerkosaan kepada santriwatinya. Ya mungkin karena bujuk rayu dari anggota DPR RI ini kepada stafnya gitu. Sehingga stafnya ini mau melayaninya di beberapa tempat itu. Tapi dengan kejadian ini gitu ya, ini kan terjadi di masa lalu. Stafnya sudah mengundurkan diri, entah karena sudah nggak tahan atau karena nggak diberikan janji yang sesuai seperti yang sudah dijanjikan sebelum-sebelumnya gitu ya. Tapi dalam bayangan saya gitu ya, kalau anggota DPR RI ini kan memang gajinya nggak seberapa, tapi fasilitasnya, tunjangannya ratusan juta rupiah setiap bulan gitu. Ini kan memang sangat-sangat menggoda gitu bagi siapapun di luar sana gitu ya. Jadi kalau kemudian punya akses ke anggota DPR RI gitu, lalu kemudian diberikan janji-janji surga gitu ya. Jangan-jangan praktek ini, bukan pelecehan seksual mungkin ya, perselingkuhan yang belum resmi gitu ya, yang masih abu-abu antara pelecehan seksual atau perselingkuhan gitu. Ini jangan-jangan terjadi di banyak orang gitu. Dan ketika salah satu staf mulai melaporkan anggota DPR RI, ini kan jadi warning gitu kepada anggota dewan yang lain. Ya karena
dengan banyaknya pemberitaan soal pelecehan seksual gitu, hari ini mulai banyak orang yang berani melaporkan gitu. Nah, kalau anggota DPR RI dari Partai Demokrat ini benar-benar melecehkan gitu ya, benar-benar terjadi, atau jangan-jangan juga pernah dilakukan oleh anggota dewan yang lain, lalu kemudian semua mantan-mantan itu melaporin semuanya kepada ke polisi gitu ya. Ini suram masanya DPR RI ini gitu ya. Masa depannya bisa hancur rumah tangganya itu semuanya. Ya karena anggota dewan kan memang cenderung punya staf gitu ya, punya banyak staf yang anak-anak muda gitu. Ini kalau kemudian terjadi di mana-mana kan ngeri. Lalu yang paling lucu dari kejadian ini menurut saya adalah kuasa hukumnya atau pengacaranya dari DK gitu. Karena dari sisi Partai Demokrat ini belum mengakui gitu. Atau mereka itu masih mencari aman atau ngeles gitu. Ini kan masih belum resmi dari kepolisian, belum tentu yang benar-benar dari anggota Partai Demokrat katanya gitu ya. Bahkan ketua DPP, ketua fraksi Partai Demokrat di DPR RI itu juga katanya tahu dari media. Jadi mereka ini nggak tahu kalau DK, anggota partainya ini melakukan pelecehan seksual kepada stafnya atau pencabulan atau pemerkosaan gitu ya. Tapi pengacaranya, kuasa hukumnya DK itu bahkan sudah mengatakan bahwa DK ini sudah pernah disidang di Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Jadi memang sudah benar-benar diakui orang Demokrat gitu. Dan bahkan katanya sudah melakukan sidang. Tapi kan lucu gitu. Kenapa yang tahu cuma pengacara? Sementara ketua DPP, ketua fraksi partai, nggak tahu ada sidang kehormatan partai. Ini pengacaranya yang canggih atau partainya yang kurang komunikasi ini gitu ya. Kurang koordinasi atau gimana gitu. Ya masa yang tahu cuma pengacara. Ini pengacaranya jangan-jangan pengacara hambalang ini. Yang bisa mengatur segala hal gitu ya. Yang belum terjadi udah bisa diatur sama dia gitu. Ya karena dari ketua fraksi Partai Demokrat itu katanya mereka masih akan memanggil DK ini dalam beberapa hari ke depan. Sementara ketua DPP juga akan menyelidiki terkait kebenaran dari kasus ini gitu. Tapi pengacaranya sudah lebih maju gitu. Sudah mengatakan bahwa enggak, kita sudah sidang dan terbukti ini enggak bersalah kok. Ya meskipun kalian sudah sidang sendiri di partai, di Dewan Kehormatan Partai gitu ya. Ya tapi itu kan nggak akan berdampak atau mempengaruhi keputusan pengadilan kita gitu kan. Dewan Kehormatan silakan aja bikin sidang-sidangan sendiri gitu. Tapi kan yang bisa memvonis hukuman kan pengadilan gitu. Nah, pengacaranya si DK ini gitu itu kemudian juga menyampaikan teori-teori konspirasi atau black campaign katanya bahwa si DK ini sangat-sangat berpengaruh di Lamongan sehingga hari ini dalam beberapa minggu ke depan ini kan AHY akan melaksanakan pemilihan ketua DPC. Jadi isu ini sengaja dihembuskan agar DK ini lengser dari ketua DPC Lamongan gitu. Karena dengan adanya isu seperti ini AHY bisa terpengaruh katanya. Ini bener-bener nih, si pengacaranya ini lebih Demokrat dari orang-orang Demokrat sendiri. Dia lebih paham Partai Demokrat gitu. Dan kalau ini bener-bener black campaign gitu ya, jadinya kan ini jadi masalah internal dong gitu ya, bukan dari pihak luar yang ingin menyerang DK atau menyerang Partai Demokrat gitu ya. Jadinya ini mungkin ada perebutan kekuasaan di DPC Partai Demokrat di Lamongan. Mungkin gitu ya. Tapi setelah saya coba teliti di Lamongan ini Partai Demokrat memang ternyata berkuasa atau menang di tahun 2014, tapi kemudian turun di 2019 dan 2024 mungkin juga akan turun lebih jauh lagi gitu ya. Ya tapi soal pengaruh si DK di Lamongan ini benar soal klaimnya gitu bahwa memang si DK ini berpengaruh menaikkan suara partai di tahun 2014. Tapi sekarang kan udah enggak. Ya tapi bagi saya gitu ya dengan banyaknya pemberitaan-pemberitaan seperti ini kemudian direspon cepat oleh MKD gitu.
Majelis Kehormatan Dewan. Iya, apa itu? Apa sih namanya MKD? Saya ingatnya tuh MKD tuh dulu pernah mengadili Setia Novanto, lalu kemudian hasilnya ya lucu. Hasilnya tuh nggak ada hasil gitu ya. Ya karena setnovnya ya berhasil keluar, tapi kemudian nggak berhasil di pengadilan. Akhirnya dipenjara lah dia. Jangan-jangan si DK ini juga sama nantinya gitu. Ya diadili di Dewan Kehormatan Partai, terbukti nggak bersalah gitu ya. Tapi di pengadilan terbukti. Tapi ya begitulah cerita-cerita di Partai Demokrat gitu ya. Karena kasus pencabulan ini bagi saya menarik untuk diperhatikan ke depan akan seperti apa gitu. Karena ini menyangkut soal anggota DPR RI dari Partai Demokrat gitu. Dan kalau ini menyangkut soal PKS atau PKS lagi gitu ya, itu kan mungkin kita juga nggak terlalu kaget gitu ya. Tapi kalau dari Partai Demokrat ini kan sebuah kebaruan gitu, sebuah kasus yang baru. Demokrat itu kan biasanya korupsi, bukan pencabulan. Ini pencabulan gitu, ini menarik untuk dilihat sampai akhir ini akan seperti apa. Tapi bagi saya beginilah gitu ya. Mungkin ke depan kita perlu benar-benar mengatur terkait definisi pelecehan seksual itu sendiri seperti apa dan sampai mana batasan-batasannya. Karena kalau bersiul adalah bagian dari pelecehan seksual gitu ya, jangan-jangan banyak orang yang akan masuk penjara gara-gara melakukan itu. Ya karena kalau kita perhatikan hari ini gitu ya, banyak itu dilakukan oleh orang-orang gitu. Ya cuma nggak dilaporin karena itu kemudian dianggap apa ya, dimaafkan di tempat atau tidak dipermasalahkan gitu. Nah, anggota Partai Demokrat ini gitu ya, apakah dia hanya bersiul atau bersiul lebih dalam atau pencabulan, ya kita lihat nanti hasilnya akan seperti apa. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.